Shalom, selamat pagi, selamat kembali bertemu dalam channel Infinity Ministry, menjangkau yang belum terjangkau. Pada pagi ini saya akan menyampaikan tentang baptisan air. Menjadi pertanyaan kita semua, mengapa baptisan air penting bagi orang percaya? Kata baptisan berasal dari bahasa Yunani baptizo, yang berarti diselamkan atau dicelupkan. Baptisan air merupakan deklarasi bahwa kita adalah seorang pengikut Yesus Kristus. Hal ini merupakan pengakuan iman dan percaya kita secara terbuka dalam komitmen kepada Tuhan Yesus Kristus. Baptisan merupakan langkah lanjutan sesudah kita diselamatkan melalui pertobatan dan iman, dan merupakan dasar yang penting dalam kehidupan orang percaya di dalam Ibrani pasal 6 ayat yang 1-2. Baptisan air adalah perintah Tuhan Yesus. Di dalam perintah ini, Kristus menjelaskan bahwa baptisan merupakan keharusan bagi orang yang ingin turut ambil bagian dalam jemaatnya di dalam kerajaan rohani. Kristus mengajarkan bahwa setiap yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan dalam Markus pasal 16 ayat yang ke-16. Peristiwa pembaptisan dengan air di dalam perjanjian baru dicatat dengan cara diselamkan. Di dalamnya kita juga bisa baca bahwa Yohanes membaptis di dalam sungai Yordan, Matius pasal 3 ayat yang ke-6. Baptisan pada zaman kerasulan juga dilakukan dengan diselamkan. Ketika Filipus sang evangelis membaptis sida-sida Ethiopia, mereka turun ke dalam air dan keluar dari air. Kisah Rasul pasal 8 ayat yang ke-3-39. Arti dari baptisan air yang pertama adalah simbol kematian dan kebangkitan Kristus. Air yang menutupi melambangkan penutupan derita dari kesusahan. Oleh karena itu, saudaraku, pembaptisan Yesus dengan air menggambarkan nubuat mengenai penderitaan, kematian, dan penguburan yang akan dialaminya. Dan keluar dari air berbicara mengenai kebangkitannya. Roma pasal 6 ayat yang ke-3-5. Yang kedua, yaitu lambang kematian terhadap dosa dan hidup untuk Allah. Dalam tindakan perlambangan, dengan baptisan itu orang percaya masuk ke kematian Tuhan Yesus Kristus. Dan dalam arti yang sebenarnya, kematian itu menjadi kematiannya, dan ia memasuki kebangkitan Kristus, dan kebangkitan itu menjadi kebangkitannya. Yang ketiga, simbol sebuah hubungan perjanjian. Dari zaman perjanjian lama, sunat merupakan sebuah hubungan perjanjian antara Allah dan Abraham. Kejadian pasal 17 ayat 1-7. Baptisan, tanda hubungan selamat di dalam Yesus, menggambarkan sunat rohani. Kolose pasal 2 ayat 11-12. Yang keempat, lambang pengabdian kepada pekerjaan Kristus. Jemaat pada zaman rasul-rasul, kecurahan Roh Kudus umumnya mengikuti baptisan air. Demikian juga sekarang, apabila kita dibaptiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kita dibaptikan, ditabiskan, dan disatukan dengan ketiga kuasa besar surga untuk mengabarkan Injil kekal itu. Yang kelima, tanda masuk ke dalam jemaat. Melalui baptisan, Tuhan menambahkan murid-murid yang baru itu ke dalam tubuh umat percaya, yakni jemaat. Kemudian mereka menjadi anggota keluarga Allah, dan seorang tidak dapat dibaptiskan tanpa bergabung ke dalam keluarga jemaat. Kisah Rasul pasal 2 ayat 41-47. Syarat seseorang dibaptis yaitu pertama, memiliki iman. Salah satu syarat mutlak, saudara, baptisan adalah iman di dalam korban pendamaian Yesus sebagai satu-satunya sarana keselamatan dari dosa. Kristus berkata, siapa yang percaya dan dibaptis
akan diselamatkan. Di Markus pasal 16 ayat ke-16. Yang kedua, memiliki pertobatan. Kisah Rasul pasal 2 ayat ke-38. Pengajaran yang terdapat dalam firman Tuhan tidak hanya menghasilkan iman, tetapi juga pertobatan dan perubahan. Tiga, buah-buah pertobatan. Barang siapa yang ingin dibaptiskan haruslah mengaku beriman dan mengalami pertobatan, kecuali mereka mendatangkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Matius 3 ayat yang ke-8. Mereka belum memenuhi syarat mutlak yang dituntut Alkitab untuk baptisan. Seseorang dapat dibaptiskan jika mereka: 1. Sudah cukup usia mengerti tentang maknanya baptisan. Yang kedua, sudah bertobat dan menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, memahami prinsip dasar kekristenan. Dan yang keempat, memahami arti keanggotaan dalam jemaat Tuhan. Buah baptisan yang paling utama ialah hidup yang tinggal di dalam Yesus Kristus. Buah yang kedua ialah hidup yang tinggal di dalam jemaat Kristus. Yang ketiga, buah yang terakhir adalah penghayatan, di mana penghayatan kehidupan di dunia ini dan bagi dunia ini. Memang benar bahwa kita telah dibaptiskan dan menjadi keluarga negaraan surga dalam Filipi pasal 3 ayat ke-20. Akan tetapi saudara, kita sudah dipanggil keluar dari dunia ini dan untuk dilatih dalam tubuh Kristus dan dikembalikan ke dunia ini sebagai hamba, turut serta dalam pekerjaan Yesus Kristus yang mendatangkan keselamatan itu. Jadi sangat pentinglah bagi orang percaya untuk menerima baptisan air dan juga baptisan Roh Kudus untuk kita diselamatkan dan masuk dalam kerajaan surga yang kekal dan menjadi warga kerajaan surga. Terima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati.